Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-606, dengan judul Kebangkitan. Langsung ke dalam alurnya. Seutas energi putih mengalir keluar dari mulut dan hidung si Hao yang tampak seperti energi abadi. Itu disertai dengan cahaya keberuntungan dan warna-warni. Itu terus bergerak melalui mulut dan hidungnya bersama dengan nafasnya. Ini bukanlah ilusi. Penduduk desa bisa dengan jelas melihatnya melalui murid ganda. Ermeng, Pihou, Huzi, dan yang lainnya akan meneteskan air mata kebahagiaan. Mereka sudah menunggu lama sekali. Apakah mereka benar-benar akan melihat keajaiban? Daging si Hao tidak membusuk. Kulitnya kemerahan, tidak seperti pucat pasi sebelumnya, tanpa warna sama sekali. Dirinya saat ini telah memancarkan gelombang vitalitas yang sangat kuat. Ada bagian tubuhnya yang akan mengalir dengan cahaya dari waktu ke waktu, memancarkan gelombang vitalitas. Separuh tubuhnya berubah menjadi warna emas, dan kemudian berubah menjadi warna hitam pekat. Kemudian, sesaat kemudian, berubah menjadi warna ungu, itu terus berubah. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya merasakan gelombang energi yang berkembang, gelombang kekuatan ilahi. Apakah ini jenis transformasi? Dazuang bertanya. Saat ini, semua orang menunggu dengan harapan. Mereka benar-benar berharap orang di dalam peti mati itu segera bangun. Hairi Ball dan Little Red terkejut. Mereka segera bergegas dan mengamati situasinya dengan cermat. Mereka juga terkejut. Mereka yakin bahwa tubuh si Hao penuh dengan kekuatan hidup dan dia akan bangkit. Ini adalah keajaiban. Setelah tidak aktif selama setahun, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rerumputan yang tidak membusuk mempertahankan kondisi tubuhnya, membiarkannya dalam keadaan tidak rusak dan tidak membiarkan kondisinya memburuk. Tentu saja, jika seseorang benar-benar ingin hidup, mereka masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin burung gereja 5 warna telah melakukan sesuatu, tetapi pengalamannya dalam reinkarnasi hidup dan mati, serta keinginannya untuk hidup, jelas sangat penting selama momen kritis. Luka di tubuh Little Hao masih ada. Mereka belum tutup, kata Snot Baby. Masih ada beberapa jejak berdarah di tubuh si Hao yang tidak hilang. Namun, masih ada cahaya yang mengalir melalui tubuhnya, perlahan melembabkan area tersebut. Itu karena rumput yang tidak membusuk. Itu memastikan dagingnya tidak berubah. Kekuatan hidup baru saja mulai muncul kembali di tubuhnya. Jika lukanya benar-benar tertutup, dia masih butuh waktu, kata Hairi Ball. Dalam beberapa hari berikutnya, kuburan itu terbelah. Akar putih di peti mati sepenuhnya berasal. Untaian cahaya merembes keluar dari tubuh si Hao dan awan kabut warna-warni melonjak. Obat-obatan yang dia makan masih memiliki tujuan tertentu. Little Red berkata sambil menghela nafas. Setahun lalu, si Hao sedang sekarat. Terlepas dari apakah itu negara batu atau desa batu, mereka berdua mengeluarkan obat-obatan berharga kelas tertinggi untuk dia makan untuk menyelamatkan hidupnya. Saat itu, mereka tidak melakukan banyak hal, tetapi kenyataannya, mereka masih efektif. Vitalitas tak berujung telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan semuanya telah disimpan sampai sekarang. Obat suci, anggur ilahi, musim semi abadi, sajadah kayu tua, persik perak, cairan emas pohon dewa matahari, yang mana yang bukan merupakan obat berharga yang mengguncang dunia. Mereka sungguh tak ternilai harganya. Ketika semua ini bergabung menjadi satu, mereka membentuk masa kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Semua ini ada dalam dagingnya, menyehatkan tubuhnya setahun terakhir ini untuk melawan simbol karat perunggu. Obat-obatan itu sangat berguna. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir akan layu. Ada gelombang kekuatan hidup dan esensi spiritual yang meriah di dalam tubuhnya.
Dia tidak perlu khawatir. Tubuhnya mengering sama sekali. Dia penuh dengan energi dasar. Mereka secara tersembunyi menampilkan efeknya. Zat ilahi ini menyortir pembuluh darah dan dagingnya. Mereka sangat berguna. Hairi Bol menghela napas dan berkata, dia mengalami hidup dan mati, menjalani reinkarnasi. Simbol-simbol tubuhnya dihidupkan kembali, melawan kekuatan kutukan dan secara bertahap mendapatkan keunggulan. Ini adalah alasan utama mengapa dia bisa sampai sejauh ini. Petik 2. Peng. Suara fluktuasi yang intens bisa terdengar. Cahaya warna-warni yang menguntungkan bergegas keluar, terbang keluar dari kuburan dari dalam peti mati. Penduduk desa dapat dengan jelas melihat cahaya ilahi berputar-putar di sekitar tubuh si Hao. Dagingnya melonjak dengan vitalitas, dan napasnya menjadi stabil. Kabut putih yang keluar dari mulut dan hidungnya seperti energi abadi. Itu, tanpa diragukan lagi, merupakan sumber bawaan. Si Hao dengan tenang berbaring di sana. Gelombang energi muncul dari tubuhnya. Dadanya mulai naik turun. Kemudian, suara dong-dong bisa terdengar, membuat semua orang cukup terkejut. Bahkan Hairi Bol dan Little Red tersentuh secara emosional. Inilah jantungnya yang mulai berdetak. Itu sangat kuat dan penuh kekuatan. Seolah-olah seseorang sedang menabuh drum. Pada saat itu, daging si Hao mengalir dengan lapisan cahaya misterius, membuat dagingnya berkilau dan tembus cahaya seolah-olah dibentuk dari emas abadi. Itu melonjak dengan pancaran keberuntungan. Dong, dong. Suara detak jantungnya menjadi semakin kuat. Kedengarannya sangat berat, seolah petir surgawi sedang bergemuruh. Ini agak menakutkan. Mengerikan sekali. Hati paman kecil begitu kuat. Kami bahkan tidak bisa diam. Beberapa anak mundur, wajah mereka agak pucat karena diguncang seperti ini. Ini sungguh mencengangkan. Detak jantung ini menunjukkan bahwa energi darahnya yang kuat sedang bangkit kembali. Seolah-olah seekor binatang besar sedang bangkit. Dada si Hao bersinar, terutama hatinya. Itu menjadi seperti tungku ilahi yang berapi-api, melepaskan pancaran warna-warni merah tua yang menyilaukan. Esensi spiritual bergolak, bergelombang tanpa henti. Masih ada retakan di tulang patahnya yang belum tumbuh kembali. Namun, ini bukanlah masalah. Begitu dia bangkit, semuanya bisa disembuhkan. Petik 2. Masalah terbesar adalah tulang makhluk tertinggi. Dia benar-benar kehilangannya. Petik 2. Hairi Bol dan Little Red membahas ini di antara mereka sendiri. Mereka berseru kagum terhadap daging si Hao. Itu pasti sangat kuat. Sayangnya, tulang itu hilang. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Adegan reinkarnasi jelas baru saja terjadi, jadi aku merasa bahkan jika dia kehilangan tulang itu, tidak akan ada terlalu banyak masalah juga. Petik 2. Yi, apa itu? Hairi Bol tercengang. Itu menunjuk ke tulang si Hao. Dengan murid ganda itu secara alami bisa melihat apa yang terjadi. Selama pertempuran saat itu, tubuh si Hao hancur berkeping-keping. Semua tulang di tubuhnya patah, dan hari ini, masih ada retakan yang belum sembuh. Hairi Bol menemukan bahwa cahaya mengalir di antara celah-celah tulang itu, merawat tulang-tulang yang patah itu. Itu yang tertinggi adalah darah. Little Red berteriak dengan takjub. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang desa batu semuanya tergerak. Mereka semua memperhatikan dan mengamati tempat ini dengan cermat. Mereka sangat peduli dengan situasi ini. Si Hao kehilangan tulangnya yang tertinggi, tetapi karena itu, seorang ahli muda dengan 2 tulang abadi diproduksi. Saat ini, adik laki-lakinya telah meninggalkan alam yang lebih tinggi terguncang, membuat penduduk desa merasa tidak nyaman di dalam. Sekarang mereka mendengar bahwa tubuh si Hao masih memiliki darah tertinggi, banyak orang segera merasakan harapan. Mereka semua sangat tersentuh. Darah ini sangat istimewa.
Itu memiliki kilau yang berkilauan dan bersinar seperti cahaya warna-warni merah saat itu mengalir di antara celah-celah tulangnya, memelihara tulang-tulang yang patah ini dan membuatnya semakin berkilau dan tembus cahaya. Ini belum semuanya. Darah ini telah memasuki dagingnya juga, mengalir ke luka-lukanya dan terus membangun kembali tubuhnya. Ini adalah, bahkan Hairi Ball membelalakkan matanya. Ini adalah makhluk darah tertinggi. Itu benar-benar mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Apa yang terjadi? Bagaimana jenis transformasi ini bisa terjadi? Para penduduk desa sangat terkejut. Hasil apa yang akan dihasilkannya? Jantung mereka semua melonjak dengan suara dentuman keras. Bocah ini benar-benar berani bertindak sembrono. Apakah ini dilakukan dengan sengaja atau terjadi secara tidak sengaja? Little Red sedikit tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa ini agak konyol. Untuk membimbing makhluk tertinggi darah tulang yang terang seperti cahaya merah tua beraneka warna ke setiap bagian tubuhnya dan menyehatkan tulang dan dagingnya benar-benar berani. Itu mungkin melumpuhkan dirinya sendiri, tetapi mungkin mendatangkan peluang besar juga. Ada yang tidak beres. Hairi Ball mengerutkan kening, karena melihat simbol karat perunggu hijau. Mereka masih ada dan belum diberantas sepenuhnya. Ini adalah kekuatan besar dari, sosok hebat, itu dari Istana Abadi. Individu ini jarang bertemu lawan di dunia ini, jadi bagaimana simbol kutukan yang diukirnya bisa semudah itu dihilangkan? Ini bahkan lebih benar setelah Si Hao meledakkan tulang makhluk tertingginya sendiri. Seharusnya bisa menghilangkan kutukan, hanya saja harga yang harus dibayar terlalu besar. Little Red berkata sambil menghela nafas. Akhirnya mengerti apa yang terjadi selama setahun terakhir ini. Tulang makhluk tertinggi Si Hao terus-menerus terbakar. Meskipun tidak banyak yang tersisa, ia terus berjuang melawan kutukan untuk membasuh dan melenyapkannya sepenuhnya. Darah ini telah layu, tapi kemudian meletus dengan vitalitas lagi, melawan simbol kutukan dan terus-menerus menebasnya. Sekarang, cukup banyak karat perunggu hijau telah diatasi. Orang bisa melihat bahwa darah makhluk tertinggi tampaknya terbakar, memasuki setiap inci dari daging dan tulangnya, terus-menerus membersihkan setiap bagian dari daging Si Hao. Hairi Ball mengerutkan kening dan berkata, tapi konsumsinya terlalu besar. Jika dia dalam kondisi puncaknya, maka itu masih akan baik-baik saja tetapi dia sudah kehilangan tulang itu. Jika bukan karena memiliki mata air abadi, anggur kunpeng, cairan emas, dan barang-barang lain yang tersisa di tubuhnya, kemungkinan besar dia akan mengering. Petik 2. Ini, jika kutukan benar-benar dilenyapkan, akankah ada darah makhluk tertinggi yang tersisa? Little Red agak ragu. Sukses menghasilkan kutukan, kekalahan juga berakhir dengan kutukan. Keberuntungan alam dan bahaya benar-benar hidup berdampingan. Justru karena simbol karat perunggu hijau menutupi setiap bagian tubuh Si Hao, darah makhluk tertinggi beredar seperti ini, bergegas menuju setiap inci dagingnya untuk membersihkan dan menghilangkan kutukan ini. Sementara itu, tulang patah, luka, dan area lainnya adalah area krusial yang harus dibersihkan. Tepatnya, apa yang kamu katakan itu benar. Jika bukan karena simbol Istana Abadi yang menutupi setiap bagian tubuhnya, membimbing darah makhluk tertinggi ke setiap bagian tubuhnya akan sangat sulit. Petik 2. Tubuh adalah bagian paling misterius. Melakukan pembersihan seperti ini secara terburu-buru bisa menimbulkan masalah besar. Saat ini, simbol-simbol ini seperti suar cahaya, bersinar terang dan membimbing makhluk tertinggi darah ke depan, menunggu untuk dimusnahkan dan diganti. Selama proses ini, daging Si Hao secara bertahap beradaptasi sedikit demi sedikit, perlahan mendukung semuanya. Ini menjadi dasar dari kesempatan alami ini. Anda benar-benar tidak boleh menunggu sampai semua simbol karat perunggu hijau musnah. Jenis darah ini juga akan mengering,
dan jika itu terjadi, akan menjadi sangat merepotkan. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Petik 2. Tidak ada salahnya. Saat itu, tulang si Hao dicungkil juga, dan kemudian semua darah tertinggi bahkan dihilangkan. Namun, darah aslinya masih muncul kembali. Simbol misterius macam apa yang akan muncul sekarang? Mungkin itu akan lebih mengguncang dunia. Petik 2. Jika itu bisa terlahir kembali, maka itu tidak akan terbayangkan. Hairy Ball dan Little Red sedang menunggu dengan harapan. Mereka menjadi bersemangat hanya dari diskusi ini. Mereka tahu bahwa yang paling penting tetaplah yang tertinggi adalah darah. Selama itu masih ada untuk memelihara tubuhnya, segala sesuatu yang lain bisa terlahir kembali. Dan kali ini, jenis darah ini memelihara setiap bagian dari darah dan daging si Hao. Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka semua merasakan hati dan pikiran mereka naik turun dengan intens. Mereka berharap kebangkitan si Hao, menunggu dia menjadi lebih kuat. Selalu ada cahaya warna-warni yang melingkar di sekitar makam. Pancarannya menjadi semakin cemerlang, dan energi keberuntungan terus melonjak, seolah-olah itu adalah kuburan yang abadi. Si Hao terus berubah. Kekuatan hidup di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Satu-satunya hal yang tersisa baginya untuk duduk. Vitalitas tubuhnya praktis telah dipulihkan. Semua jenis cahaya berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan megah. Anggota tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dari waktu ke waktu, dan hatinya juga terkadang menjadi seperti tungku ilahi, merah tua dan cemerlang. Semua jenis pancaran merembes keluar dari tubuhnya. Dagingnya menjadi semakin cemerlang, bersinar seperti pelita ilahi. Jangan khawatir. Ini hanya berarti bahwa dagingnya kuat, sedang merekonstruksi dan tulangnya bergabung kembali. Semuanya berubah menjadi lebih baik. Obat-obatan ilahi yang disimpan di dalam tubuhnya perlahan-lahan larut dan membersihkan seluruh tubuhnya, jelas Hairy Ball. Semua orang menjaga tempat ini begitu saja, tidak mau pergi. Semua orang tahu bahwa ketika simbol karat perunggu hijau benar-benar dihilangkan, si Hao akan hidup kembali dan benar-benar menjadi hidup. Beberapa hari lagi berlalu. Gelombang cahaya berkilau naik, seolah-olah matahari meletus dari bawah tanah. Dengan suara hong, kuburan itu runtuh, benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, peti mati itu pecah. Si Hao tiba-tiba membuka matanya. Episode ke-607, dengan judul Memori Daging, langsung ke dalam alurnya. Matanya cemerlang, bersinar seperti matahari yang meledak. Mereka melepaskan sinar cahaya yang menakjubkan yang meluncur ke langit. Berkas cahaya tampaknya memiliki substansi. Sementara itu, seluruh peti mati hancur berantakan di bawah cahaya warna-warni, berhamburan menjadi abu. Akar perak itu bahkan mulai menyusut kembali. Banyak dari rumput yang tidak membusuk menjadi layu. Gelombang energi yang kuat menyebar keluar. Daging si Hao melonjak dengan energi darah yang merembes keluar dari setiap inci dagingnya yang berkilau. Itu menyembur keluar seperti sungai, mengalir deras menuju langit. Banyak anak menangis ketakutan, jatuh di pantat mereka. Bahkan wajah Ermeng, Pihou, dan yang lainnya menjadi pucat. Sementara itu, si Linhu, si Fei Jiao dan para ahli lainnya juga menjadi ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Di kuburan, gelombang energi itu terlalu kuat. Seolah-olah binatang buas prasejarah telah hidup kembali dan melepaskan kekuatannya yang menghancurkan surga. Setiap arah terguncang. Bukit ini mulai bergemuruh karena kebisingan. Kaca. Orang bisa melihat retakan besar muncul satu demi satu, memanjang dari kuburan di atas bukit. Itu bergegas ke segala arah, hampir menyebabkan bukit itu runtuh. Cahaya yang menguntungkan melonjak di daerah itu, seolah-olah matahari besar terkubur di bawah tanah dan memutuskan untuk muncul sekarang. Cahaya suci melonjak hebat, naik dan turun seperti laut besar.
Semuanya terburu-buru keluar. Anak, kepala desa tua itu berteriak dengan keras. Tubuhnya bergetar secara emosional. Dia mengulurkan tangannya ke arah kekosongan untuk membelai wajah pemuda itu. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Berapa kali dia terbangun dari mimpinya. Dia melihat anak itu membawa mangkuk kecil itu sambil meminum susu binatang, terhuyung-huyung sambil berjalan menuju kepala suku tua. Anak itu kemudian tumbuh dewasa, rambut hitamnya berkibar di belakangnya saat dia mengabaikan dunia. Mata kepala desa tua menjadi kabur, air mata mengaburkan pandangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa bertemu si Hao di dunia ini lagi, dan benar-benar melihatnya hidup kembali. Hati-hati, dia masih belum sepenuhnya terbangun. Jangan terlalu dekat, kata Hairi Ball. Hairi Ball dan Little Red memasang penghalang cahaya untuk memblokir kemegahan ilahi yang gemilang dan surga yang meluap fluktuasi di depan mereka, atau penduduk desa tidak akan mampu menahannya. Mereka semua akan terlempar terbang. Keduanya sangat terkejut juga. Energi darah si Hao melonjak seperti lautan, menjadi semakin melimpah. Dagingnya juga lebih kokoh dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bencana ini telah menjadi semacam perbaikan diri. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan semua dagingnya dipotong-potong. Mereka kemudian benar-benar direnovasi. Dia menderita serangan dan korosi simbol noda perunggu hijau, dan kemudian dia mengalami pembersihan darah makhluk tertinggi, membuatnya semakin tangguh dan penuh kekuatan hidup. Akhirnya, cahaya cemerlang ditahan, dan pancaran cahaya di matanya menghilang. Pemandangan menakjubkan kembali normal. Mata itu sangat dalam. Hairi Ball dan Little Red menghela napas. Seharusnya tidak ada lagi kecelakaan mulai saat ini, bukan? Hao kecil. Para penduduk desa berteriak keras. Banyak orang menceburkan diri keluar. Mereka benar-benar menunggu terlalu lama. Mereka menunggu selama ini, berharap dia bisa bertahan hidup. Yi, ada yang tidak beres. Si Linhu tercengang. Tubuhnya bergoyang maju mundur, dan dia tampak agak pusing. Dia hampir langsung jatuh ke tanah. Yang lainnya juga terguncang. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah mengalami 100 masa kehidupan, seolah-olah mereka telah melangkah ke masa lalu dan masa depan. Mereka merasa bingung, sulit membebaskan diri dari perasaan ini. Mundur. Hairi Ball dan Little Red sama-sama terkejut. Tidak ada energi yang dilepaskan dari kuburan, tapi masih ada jenis kekuatan ini. Itu benar-benar hebat. Mereka buru-buru mengambil tindakan, melepaskan cahaya keberuntungan dan kedamaian untuk melindungi penduduk desa, membawa mereka kembali untuk mengamati dengan aman dari kejauhan. Di bawah kuburan, si Hao dengan tenang berbaring di sana. Matanya dalam, dan napasnya stabil. Namun, dia tidak berdiri. Nak, apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti kami. Kepala desa tua merasa khawatir. Mereka semua sudah mencapai saat kritis, jadi dia benar-benar berdoa agar tidak ada lagi hal yang tidak terduga. Siapa saya? Mata si Hao yang dalam melepaskan kekuatan hidup, secara bertahap bangkit kembali seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar. Jari-jarinya gemetar. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka semua gemetar, merasa sangat gugup. Dia, apa yang terjadi? Mungkinkah ada masalah besar? Meskipun tidak ada gejolak kekuatan ilahi, ini adalah kekuatan reinkarnasi. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Ini sangat berbahaya. Seluruh keberadaannya saat ini dalam kondisi tidak teratur, kata Little Red. Cahaya yang menyala-nyala di sekitar tubuh si Hao telah ditahan, jadi tenang dan damai di sini. Namun, Hairi Ball dan yang lainnya masih bisa merasakan aura menakjubkan yang membuat mereka bereinkarnasi. Saya tahu apa itu. Karena tulang makhluk tertinggi hilang, semua simbol terukir di daging, darah, dan tulangnya, kata Hairi Ball.
Harry Ball dan Little Red sampai pada kesimpulan yang mencengangkan. Selama tahun-tahun ini, kesadaran si Hao tidak menyerah, tetap teguh. Keinginannya untuk hidup sangat kuat. Ini juga alasan mengapa dia masih penuh dengan darah makhluk tertinggi bahkan setelah hampir habis. Dia benar-benar mentransfer semua potensi tersembunyinya semua demi bertahan hidup dan menghapus kutukan. Selama setahun terakhir ini, meskipun si Hao tidak sadarkan diri, kesadarannya berjuang sepanjang waktu, bergabung dengan dagingnya untuk terus bereinkarnasi. Meskipun tulang makhluk tertinggi telah hilang, jenis simbol ini, teknik berharga yang tak tertandingi ini telah digunakan sepanjang waktu, mengukir diri mereka sendiri pada tubuhnya. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia menggunakan memori tubuhnya. Teknik berharga ini menyatu dengan tubuhnya sehingga meskipun dia tidak memiliki tulang asli itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Berdasarkan spekulasi mereka, begitu si Hao selesai memahami dan menggabungkan semuanya bersama, dia akan dapat menampilkan teknik berharga ini sesuka hati. Tidak akan ada batasan cooldown. Akan lebih mencengangkan. Menggunakan memori tubuh, ini akan menjadikannya insting, sealami sesuatu seperti makan, minum, atau bernapas. Ini akan menjadi masalah rutin. Ini akan membuat tekniknya lebih langsung dan menakutkan. Tentu saja, jika sesuatu ingin dibawa selangkah lebih maju dan mencapai puncak, maka dia perlu melanjutkan pemahaman dan pemahamannya. Akan ada hari di mana hal itu akhirnya menjadi naluri. Tubuhnya sekarang bisa dianggap sebagai harta karun juga. Untuk menggunakan ingatan daging, mengubahnya menjadi naluri, ini adalah hal yang sangat sulit dan hebat, Harry Ball mendesah ringan. Mereka tahu bahwa jika bukan karena keberadaan karat perunggu hijau itu, membutuhkan dia untuk terus menggunakan reinkarnasi, untuk melawannya, menggunakan darah makhluk tertinggi untuk membersihkan dagingnya ratusan hingga ribuan kali, dan melayang di antara hidup dan mati selama lebih dari setahun sebanding dengan waktu, ini tidak akan mungkin terjadi sama sekali. Satu-satunya hal yang sedikit merepotkan adalah bahwa darah makhluk tertingginya mungkin telah mengering. Tubuhnya membawa memori simbol jenis ini, jadi yang terbaik adalah jika ada darah sejati untuk memeliharanya. Little Red menghela nafas dan berkata, jika ada darah makhluk tertinggi yang melimpah untuk memberi makan daging dan tulangnya, jenis naluri ini akan segera terbentuk. Tidak ada salahnya, saya yakin jenis darah ini akan muncul kembali, seperti dulu. Itu akan mekar lagi dan menjadi lebih kuat. Harry Ball tampak agak percaya diri. Ini sangat memahami masa lalu si Hao. Sepertinya masih ada sedikit darah makhluk tertinggi yang tersisa. Little Red berteriak dengan takjub. Ada sedikit darah bersinar di dada si Hao seperti matahari ilahi merah. Itu merah cerah dan penuh dengan kelembaban. Radians mekar dengan gemilang. Itu benar-benar bersinar melalui dada, tulang dan dagingnya. Ia menginginkan posisi tulang makhluk tertinggi, Harry Ball tercengang. Apa? Semua orang di Stone Village tercengang. Mereka semua melebarkan mata mereka saat melihat ke area itu. Napas mereka menjadi tergesa-gesa dan tergesa-gesa. Gelombang energi pedang tiba-tiba keluar dari tubuh si Hao, meretas ke arah dadanya. Kemudian, cahaya indah menerangi tempat ini, menyebarkan darah itu, membuatnya menjauh dari area itu. Apakah ini dilakukan secara naluriah atau tidak sengaja? Tubuhnya mengeluarkannya dari area itu, tidak membiarkan darah asli terbentuk di sana. Petik 2. Setelah gumpalan darah ini tersebar, itu berubah menjadi cahaya warna-warni merah, mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Kemudian, dengan cepat menyala, terus melonjak dan melakukan baptisan terakhir. Akhirnya, si Hao tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan panah darah. Benjolan darah makhluk tertinggi ini berubah menjadi darah yang dibuang. Itu bergegas keluar, mengandung simbol kompleks di dalamnya.
Yi, apa ini? Si Fei Jiao tercengang. Dia melihat darah merah cerah yang menempel di rumput yang tidak membusuk. Sedikit lampu hijau berkedip-kedip di dalam. Sungguh kutukan yang kuat. Itu berkumpul bersama tanpa hemburan. Bahkan di saat-saat terakhir, ia bisa berkonsentrasi bersama. Namun, itu bukan lagi ancaman bagi si Hao. Itu telah dikalahkan sepenuhnya. Hairi Bol menghela napas dengan takjub. Ini adalah simbol kutukan istana abadi, simbol benih yang dibawa Huang Yu ke alam bawah. Itu telah dimasukkan ke dalam tubuh si Hao saat itu, terus berkembang biak sampai hampir merenggut nyawanya. Sekarang, sebagian besar simbol karat perunggu hijau telah terhapus. Simbol yang tersisa telah dikumpulkan bersama dan dikeluarkan oleh makhluk tertinggi darah. Sekarang benar-benar muncul di bawah sinar matahari. Jadi ini adalah hal yang keji dan berbahaya itu. Benar-benar penuh kebencian. Semua penduduk desa membawa kebencian terhadap kekuatan kutukan yang menakutkan ini. Mereka telah mengalami semua jenis penderitaan karenanya. Klan Batu bahkan lebih banyak menggunakan semua kekuatan negara mereka, menggunakan semua jenis metode untuk mencoba dan menghapusnya, tetapi akhirnya gagal melakukannya. Untuk menyimpannya seperti ini, apakah si Hao akan meninggalkannya untuk menelitinya sendiri? Ini bagus juga. Dia akan memasuki alam yang lebih tinggi pada akhirnya dan pasti akan bertarung melawan istana abadi. Memahami simbol-simbol ini memungkinkan dia untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka, kata Hairi Bol. Siapa aku, tempat apa ini? Setelah memuntahkan seteguk darah ini, mata si Hao menjadi dipenuhi dengan lebih banyak kekuatan hidup. Itu berubah dari brilian menjadi dalam, dan kemudian menjadi damai sebelum akhirnya menjadi normal. Anak, kepala desa tua itu berteriak. Setelah bereinkarnasi begitu lama, sudah waktunya untuk bangkit kembali. Kenapa kamu belum bangun? Cepat dan lepaskan dirimu darinya. Hairi Bol dan Little Red keduanya berteriak, menggunakan kemampuan ilahi mereka yang hebat untuk mengaum dengan suara dao. Akhirnya, gelombang energi misterius di tubuh si Hao tersebar. Kekuatan reinkarnasi dikumpulkan. Matanya menjadi jernih, dan kemudian dia menutup matanya, memasuki kondisi berpikir dalam-dalam. Ahu terdengar. Dia duduk. Matanya membawa kegembiraan dan air mata saat dia melihat semua orang. Menjadi hidup sungguh luar biasa. Dia menjadi berpikiran jernih lagi, memahami semua yang terjadi. Dia tahu di mana tubuhnya. Dia bisa merasakan kegugupan dan kekhawatiran semua orang. Si Hao telah benar-benar bangun sekarang. Anak, para paman, tetua klan, dan yang lainnya semua berteriak. Pada saat ini, hati semua orang dengan cepat naik dan turun. Setelah berpisah lebih dari setahun, si Hao kembali lagi. Paman Hao kecil. Sekelompok anak langsung menjatuhkan diri. Anak-anak kecil itu berteriak keras satu demi satu, semua merasa sangat gembira. Mereka seperti sekelompok monyet. Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya melolong seperti serigala. Mereka semua berlari ke depan sambil tertawa keras. Jangan terlalu bersemangat. Mari kita pastikan jika masih ada simbol reinkarnasi yang berkedip-kedip, atau itu akan sangat berbahaya. Hairi Bol menghentikan semua orang. Bagaimanapun, jenis teknik berharga itu telah terekam dalam memori dagingnya. Di masa depan, itu akan berubah menjadi semacam insting. Karena dia baru saja dihidupkan kembali, jika dia tidak memahaminya dengan benar, itu mungkin tidak sengaja diaktifkan sekarang. Tidak apa-apa. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba melompat dari kubur. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dia menahannya lagi. Dia berdiri di tanah dengan senyum di wajahnya. Matanya penuh dengan air mata. Selama setahun terakhir ini, dia bisa dianggap mati.
Dia telah dimakamkan di dalam kuburan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, memasuki kegelapan abadi reinkarnasi. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa bertemu semua orang lagi. Hari ini, dia hidup kembali. Dia bisa melihat cahaya, melihat yang dia kenal. Orang-orang ini semua milik keluarga tersayang. Energi darah berputar-putar di dalam tubuh si Hao, mengamuk seperti sungai besar. Suara gemuruh akan meletus begitu dia mengoperasikannya. Cahaya warna-warni yang cemerlang bersinar dengan cara yang sangat indah dan mempesona. Kemudian, dia dengan cepat menahan auranya. Seluruh tubuhnya sehat, bahkan menjadi lebih bertenaga. Anak-anak itu seperti monyet nakal yang bergelantungan di tubuhnya, merangkak naik turun. Mereka semua sangat bahagia. Sayang sekali, dia kehilangan tulang makhluknya yang tertinggi, dan sedikit darah asli yang terakhir telah terbakar juga. Si Fei Jiao berkata dengan agak menyesal. Hairy Ball dan Little Red mengangguk. Mereka sedikit menghela nafas. Jika darah asli tidak mengering dan memberi makan tubuhnya, ingatan daging akan menjadi lebih dalam, berubah menjadi naluri. Apakah teknik berharga itu masih ada? Si Linhu dan yang lainnya sangat gugup. Daging saya merekamnya, dan sebelumnya, simbol reinkarnasi telah terukir di dalam pikiran saya. Semuanya masih di sana, kata si Hao. Dia menghapus air mata di wajahnya. Baik, saya berharap akan ada hari di mana darah makhluk tertinggi sejati muncul kembali. Pada saat itu, teknik yang berharga mungkin mengalami kelahiran kembali yang lain, memungkinkan reinkarnasi melampaui, menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dunia pasti akan berguncang. Hairy Ball berseru, menantikan hari itu. Episode ke-608, dengan judul Kebahagiaan. Langsung ke dalam alurnya. Anak, si Yunfeng berjalan sambil gemetar. Dia membelai wajah si Hao. Ini seperti mimpi. Untungnya, kali ini, saat dia kembali ke dunia nyata, semuanya masih ada. Baginya, dia hanya membutuhkan si Hao untuk hidup. Itu lebih baik dari yang lainnya. Tidak ada lagi yang penting. Kakek kepala. Si Hao memanggil dengan lembut, merasa agak terharu. Air mata membasahi wajahnya saat dia tersenyum. Penatua ini jelas menua sedikit selama periode kematian. Itu bagus selama kamu masih hidup. Jangan tinggalkan kami lagi, suara si Yunfeng gemetar saat dia berbicara. Dia dengan hati-hati memandang si Hao, beralih dari kesedihan yang luar biasa menjadi kegembiraan yang luar biasa. Hatinya naik dan turun. Sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Si Hao mendukung orang yang lebih tua, membantunya menghapus air matanya. Kakek kepala, jangan merasa buruk. Bagaimana saya bisa rela pergi? Saya di sini selama ini. Petik 2. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah hari yang penuh kegembiraan bagi Stone Village. Semangat semua orang dibangkitkan, dan seluruh desa berada dalam semangat pesta. Itu penuh dengan suasana yang menyenangkan. Benar-benar hidup itu bagus. Aku merindukan kalian semua. Ketika dia kembali ke desa, si Hao juga sangat tersentuh saat berbicara. Dia dibekap oleh semua orang. Lengan terulur satu demi satu, terus-menerus menyentuhnya. Setelah berpisah selama lebih dari setahun, masih bisa tetap hidup hanyalah sebuah keajaiban. Langit telah membuka mata mereka. Little Hao telah bangkit, akhirnya menjadi sadar. Petik 2. Haha, nasib anak desa batuku sangat bagus. Surga tidak bisa membawanya pergi. Petik 2. Semua orang berteriak dengan keras, begitu terharu sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Stone Village sangat ramai. Semua orang bergegas. Anak-anak berlari seperti hari tahun baru, membawa anjing petir, burung bangau berbulu merah dan keturunan kuno lainnya dengan berisik. Qin Feng berjalan. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh di mana-mana saat dia menangis.
Ayo minum. Kita tidak bisa berhenti sampai kita mabuk selama 3 hari 3 malam. Dazuang, Huzi dan yang lainnya berkata dengan mata merah. Setelah menyeka air mata mereka, semua orang mengerumuni si Hao dan membawanya pergi. Sementara penduduk desa sibuk dengan keributan, asap mengepul dari setiap rumah tangga. Semua jenis makanan lezat sedang dibuat. Air direbus di dalam kuali besar. Daging yang gurih mengeluarkan aromanya, melayang jauh ke kejauhan. Sementara itu, semua jenis daging keemasan dan mengkilap sedang dipanggang di atas api unggun. Madu dioleskan di permukaannya, membuatnya bersinar terang. Bersama bumbu lainnya, mereka sudah membuat yang lain ngiler karena nafsu. Ada juga berbagai jenis buah beri yang dibawa dengan arus tanpa akhir. Beberapa berwarna merah berkilau, yang lainnya kuning cemerlang. Aroma buah beri itu kaya dan sangat menggoda. Anak-anak berlarian dan melompat-lompat, masing-masing dari mereka sangat nakal. Mereka semua sangat bahagia. Mereka sekarang benar-benar santai. Sejak kematian si Hao, waktu yang lama telah berlalu sejak mereka memiliki jenis perayaan ceria ini. Orang dewasa semua menyeringai lebar, membiarkan mereka berlarian dengan gila-gilaan. Datang, ayo minum sepanjang malam untuk merayakan kelangsungan hidup Little Hao. Si Linhu tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Mereka duduk di tepi danau berumput. Semua jenis daging, beri liar, dan makanan lezat lainnya diatur di mana-mana. Semua orang ada di sini, dari orang tua hingga pria paruh baya hingga anak muda seperti Dazuang, King Feng, Pihou dan generasi mereka. Suara Sou, cahaya keemasan bersinar sangat terang. Anjing petir yang telah dibesarkan sejak kecil itu terlindas, membawa pancaran kilat pipa saat berlari, mengejar Ermeng dan anak-anak. Luar biasa, anjing-anjing ganas emas ini menjadi semakin tangguh. Orang dewasa berseru kagum. Di udara, seekor burung ungu emas terbang, membawa beberapa anak bersamanya. Angin bertiup di udara. Makhluk ini juga cukup mencengangkan. Semua orang tertawa dengan perasaan bersyukur. Saat itu, si Hao membawa anak-anak ini ke tanah terlantar yang besar dan kembali bersama anak-anak keturunan ini. Mereka semua sudah dewasa sekarang. Desa Batu akan menjadi semakin kuat. Ini semua membuat warga desa senang. Anak-anak khususnya memiliki obat-obatan spiritual dan resep pil kuno. Setelah dimasak di kuali, budidaya mereka meningkat secara signifikan. Bisa duduk bersama dan minum lagi itu terlalu bagus, kata Ermeng sambil tergagap. Belum lama berlalu, tapi dia sudah meminum 2 kendi besar alkohol. Haha, setelah tahun yang menyakitkan, hari ini, semua kesuraman hilang. Benar-benar hal yang menggembirakan. Kita harus minum cukup. Bayi ingus berteriak keras, mulai menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Semua orang duduk bersama di sekitar api unggun, memasak semua jenis daging di atasnya. Saat tetesan minyak mendarat di atas api, suara cici akan berbunyi. Semua orang sangat senang, terus-menerus mengangkat cangkir mereka dan minum sampai wajah mereka benar-benar merah. Nak, apakah kamu masih ingin minum susu binatang? Bagaimana kalau kamu membiarkan paman memasak mangkuk untukmu? Ayah Pihou sudah setengah mabuk dan mulai mengejeknya. Haha, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Jangan malu. Jika Anda benar-benar ingin minum, maka seseorang akan memasak mangkuk sekarang. Si Linhu dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak bertingkah seperti orang tua. Tidak peduli seberapa tebal kulit si Hao, dia masih menjadi malu. Dia menunjukkan ekspresi malu, karena cukup banyak anak kecil yang menonton dari samping sambil cekikikan. Paman kecil Hao, apakah susu binatang memang sebagus itu? Menurut kami, mengapa rasanya normal? Petik 2. Paman kecil Hao,
Akankah kita menjadi kuat jika kita minum susu binatang setiap hari? Saya meminumnya setiap hari juga. Tapi menurutku itu tidak berhasil. Sekelompok anak semua tersenyum aneh, menahan keinginan mereka untuk tertawa. Mereka semua bercanda. Sekelompok penatua membantu si Hao keluar dari situasi ini, dengan bercanda memarahi anak-anak. Kalian sekelompok kelinci kecil, pergi ke samping dengan patuh. Biar ku beritahu kalian sebuah rahasia. Jika Anda mengolah sambil minum susu, hasilnya akan menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika Anda tidak mempercayai saya, cobalah. Si Hao secara misterius berkata. Betulkah? Ada beberapa anak kecil yang mengira ini benar. Mereka dengan cepat lari untuk mencobanya. Segera setelah itu, mereka lari kembali. Pembohong. Paman kecil, kamu bohong. Aku hampir tersedak susu binatang. Petik 2. Sekelompok anak yang baru saja belajar berjalan mengeluh, terlihat tidak senang. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini jelas merupakan malam yang ceria dan hidup. Semua orang santai dan bahagia. Bahkan bibi dan nenek itu minum sedikit, hampir mabuk. Si Hao duduk di sana dengan hal-hal yang tampaknya tak ada habisnya untuk dibicarakan. Dia berbicara tentang bagaimana perasaannya di kuburan, serta semua jenis pengalaman dari saat dia meninggalkan rumah untuk menjelajah ke dunia luar. Tentunya yang paling banyak dibicarakan semua orang masih yang terjadi selama tahun ini, membicarakan berbagai hal yang terjadi di dunia luar. Si Hao mendengar bagaimana orang tuanya pergi, mengetahui tentang bagaimana burung gereja 5 warna menyelamatkannya, serta berbagai perubahan yang terjadi di negara batu. Dia merasa sangat tersentuh. Sukacita dan kesedihan hidup berdampingan. Hai Ribol, Little Red, terima kasih, kata si Hao sambil mengusulkan bersulang. Kedua makhluk itu segera melebarkan matanya. Nama yang diberikan orang ini pada mereka benar-benar sedikit tidak menyenangkan. Namun, dengan hari ini menjadi saat yang membahagiakan, mereka tidak terlalu banyak bertengkar. Angin kencang bertiup. Bibi Grene Scarlet Eagle membawa ketiga anaknya ke bawah, menimbulkan angin kencang. Mereka turun di tepi danau. Ini adalah burung-burung paling ganas di Desa Batu. Di masa depan, mereka akan menjadi roh penjaga. Si Hao, kamu masih hidup. Ini terlalu luar biasa. Mereka berteriak dengan keras dan bergegas, menggosokkan sayap mereka ke arahnya dengan cara yang sangat bersemangat dan menawan. Si Hao juga sangat senang. Mampu melihat mereka setelah sekian lama sungguh luar biasa. Hidup lebih baik dari segalanya. Dia kemudian bertanya kepada mereka, di mana burung merah besar itu? Di tanah terlantar yang besar mencari makhluk tertinggi dari perbendaharaan ilahi. Selama tahun ini, bibi elang sisik hijau dan burung merah besar adalah kekuatan utama di balik pencarian perbendaharaan dewa. Batu pemukul ilahi dan kaisar kupu-kupu bergabung juga. Alasan utama mereka melakukan ini adalah untuk mencari surga yang menentang kesempatan alami, melihat apakah ada rumput kebangkitan untuk menyelamatkan si Hao. Ketika dia mendengar penjelasan semua orang, si Hao merasa sangat terharu, dan kemudian dia menjadi bahagia. Dia mengambil sebotol besar anggur dan menyentuh toples dengannya. Aku di sini, aku juga di sini. Saya juga mencari harta karun dewa tertinggi, kata Little White Unicorn sambil minum dari botol alkohol. Kemudian, itu mulai berbusa dari mulut dan tergeletak di tanah. Binatang buas ini sama sekali tidak biasa. Itu menumbuhkan sepasang sayap putih bersih. Itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi kuda surgawi kuno. Itu biasanya heroik dan luar biasa, tetapi toleransinya terhadap alkohol tidak terlalu bagus. Semua orang tertawa terbahak-bahak, menyaksikan anak-anak menyeretnya pergi. Semua orang merasa agak mabuk, tetapi mereka terus bertukar minuman. Terlalu banyak untuk dibicarakan.
Si Hao memegang wadah giok, dengan lembut mengayunkannya. Ada sedikit darah sisa yang melilit simbol kompleks hijau. Dia dengan hati-hati mengamatinya. Jangan pelajari lagi. Anda bisa meluangkan waktu nanti. Ayo terus minum, kata Dazuang. Benar, nak, apa lukamu baik-baik saja sekarang? Si Linhu bertanya. Kutukan itu telah dihilangkan, jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi padaku. Masih ada beberapa bekas luka dari patah tulang dan luka daging, tapi semua itu akan cepat sembuh juga. Si Hao menjawab. Dia agak ragu-ragu. Haruskah dia menyembuhkan dengan benar atau menghubungkan tulang patahnya setelah memasuki alam yang lebih tinggi? Hukum dunia ini belum lengkap, dan dao surgawi tidak lengkap. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia perlu mematahkan tulangnya dan memurnikan dirinya dengan hukum alam-alam itu. Lebih baik jika Anda pulih dengan benar dulu. Hairi Bol menyarankan. Itu juga bagus. Si Hao mengangguk. Nak, apakah kamu masih akan pergi pada akhirnya? Sekelompok orang melebarkan mata mereka, menunjukkan keengganan. Mereka semua merasa sangat khawatir. Terpisah oleh hidup dan mati adalah hal yang paling menyakitkan. Si Hao akhirnya berhasil selamat, tetapi mereka akan dipisahkan lagi. Kakek kepala, paman, saya akan kembali. Kami pasti akan bertemu lagi. Kita akan bersama lagi. Si Hao menghibur. Akan sulit untuk turun lagi setelah naik. Akankah kita bisa menunggu sampai saat itu? Kepala si Yun Feng merasa sentimental. Mereka baru saja bertemu lagi, jadi bagaimana mungkin dia rela melihatnya pergi lagi? Petik 2. Kami pasti akan bertemu lagi. Selama masih ada waktu, setelah beberapa dekade, saya akan menemukan cara untuk turun. Kakek kepala, sebelum pergi, saya akan memperbaiki pil emas untuk Anda semua. Resep pil desa batu kami sangat berharga. Jika Anda menerimanya, Anda akan menerobos dan dapat hidup setidaknya 1 atau 200 tahun lagi. Si Hao berkata dengan serius. Meskipun demikian, semua orang masih merasa emosional, tidak ingin melihatnya pergi lagi. Memurnikan pil emas itu membutuhkan lebih dari 100 obat spiritual. Banyak obat ajaib langka yang hampir punah. Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan semuanya, kata seorang tetua klan. Semua orang di klan tahu tentang nilai resep pil, tapi hanya saja bahan-bahannya terlalu mengejutkan. Sulit menemukan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil yang berharga itu. Anda harus mengerti bahwa terakhir kali, si Hao menggunakan semua yang dimiliki negara batu, namun dia hanya memurnikan 6 pil kelahiran kembali kecil. Meskipun penduduk desa tidak membutuhkan obat pil tingkat tinggi ini, ramuan obat yang mereka butuhkan juga sangat mencengangkan. Mereka juga membutuhkan jumlah yang besar. Tidak ada salahnya, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Bidang pengobatan sekte besar yang abadi itu pasti tidak akan kekurangan herbal spiritual. Mata si Hao bersinar cemerlang, tapi juga membawa sedikit rasa dingin. Kamu akan mengganggu mereka. Semua anggota klan terkejut. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan, jadi mereka harus membayar harganya. Alasan ketujuh dewa dapat dengan lancar turun ke alam yang lebih rendah justru karena pengorbanan darah, ahli tertinggi dari sekte besar yang abadi. Apakah mereka benar-benar mengira saya tidak tahu apa yang mereka lakukan? Melemparkan alam bawah ke dalam kekacauan dan menjatuhkan pembantaian ini, saya ingin mereka memberi saya penjelasan untuk semua ini. Kata si Hao, pengorbanan darah yang dilakukan sungguh tragis. Puluhan juta hingga lebih dari 100 juta makhluk mati. Darah mengalir seperti sungai dan tulang menumpuk seperti gunung. Itu terlalu mengerikan dari sebuah acara. Ini semua adalah bencana yang terjadi dengan sengaja, hanya agar para ahli dari alam yang lebih tinggi bisa turun dengan lancar. Paling tidak, para ahli tertinggi itu perlu dihukum, atau hatiku tidak akan damai.
Aku akan mengunjungi tanah suci mereka. Si Hao menambahkan. Episode ke-609, dengan judul Keengganan. Langsung ke dalam alurnya. Langit sudah gelap sejak lama. Kemegahan bintang tersebar ke dunia ini. Orang-orang ini benar-benar telah melakukan kejahatan. Demi turun ke dunia ini, betapa banyak nyawa yang telah mereka lukai. Mereka benar-benar pantas untuk dihukum, kata kepala desa tua dengan mata terbelalak. Tubuhnya berbau alkohol. Semua orang membawa kebencian. Demi turun ke alam ini, mereka melakukan pengorbanan darah, sepenuhnya memperlakukan orang-orang di dunia ini seperti hewan peliharaan dan tidak seperti makhluk hidup. Itu adalah peristiwa yang kejam dan berdarah yang membuat semua orang marah. Ketika ini dibesarkan, Dazuang, Ermeng, dan darah anak-anak muda lainnya mulai mendidih. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan sendiri dan membunuh orang-orang itu, memusnahkan mereka. Cahaya bulan terjalin. Permukaan danau cerah dan jernih seperti safir. Sekarang sudah larut malam dan banyak orang pingsan karena mabuk, terbaring di tanah. Hanya sekelompok kecil yang masih minum di sekitar api unggun. Wajah mereka sudah lama memerah dan ucapan mereka tidak jelas. Nak, saat kamu memasuki alam yang lebih tinggi, kamu harus berhati-hati. Desas-desus mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat luas. Provinsi manapun lebih besar dari semua alam yang lebih rendah. Ini adalah tempat yang sangat luas. Dunia tanpa batas, kata si Linhu. Baik, tempat itu terlalu misterius. Ada keberadaan tabu dan dewa. Itu adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan balapan tanpa akhir ada di atasnya. Pakar sama lazimnya dengan pohon di hutan. Kamu harus berhati-hati. Pihou sudah mabuk. Dia juga memperingatkan si Hao, merasa enggan untuk berpisah. Selama tahun ini, mereka telah belajar sedikit tentang alam yang lebih tinggi dari Qin Yining dan yang lainnya. Mereka waspada terhadap dunia yang luas dan tidak dikenal itu. Itu membuat mereka merasa agak tegang. Saya akan memperhatikan, kata si Hao sambil tersenyum. Saat ini, dunia ini tanpa batu kecil. Semua orang mengira dia telah mati, jadi seharusnya tidak ada bahaya begitu dia naik. Begitu dia tiba di sana, dia bisa berkeliling dan memperkuat dirinya sendiri. Begitu dia benar-benar mulai bersaing dengan orang lain, dia mungkin memberi mereka beberapa kejutan yang menyenangkan. Aku punya waktu untuk berpikir belakangan ini. Beberapa tahun kemudian ketika saya bosan dengan tempat ini, saya akan melihat alam yang lebih tinggi juga. Kata Little Red. Setelah membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pulih, cedera saya sudah cukup sembuh sekarang juga. Saya tidak keberatan melihat-lihat di sekitar sana juga. Hairi Bol berbicara. Aroma alkohol tercium di sekelilingnya. Hairi Bol dan Little Red menderita luka parah setelah bertarung melawan ahli sekte barat itu. Mereka telah kehilangan separuh tubuh mereka sebelum akhirnya menjatuhkan pihak lain setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pulih, mereka akhirnya dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh dan tubuh mereka yang hilang. Saya mendengar bahwa kedua alam tidak lagi terhubung sekarang. Jalan surgawi telah dipatahkan dan sudah mustahil untuk melakukan kontak antar alam. Si Fei Jiao menyebutkan masalah ini. Selain itu, ini adalah informasi dari 2 bulan lalu. Mereka baru-baru ini menutup altar, memutuskan semua koneksi dengan dunia luar. Mereka menganggap bahwa akan lebih sulit untuk berkomunikasi dengan alam yang lebih tinggi sekarang. Begitulah adanya. Ada desas-desus bahwa sekte-sekte besar yang abadi itu, misalnya, Gunung Abadi, Sekte Barat, dan yang lainnya tidak dapat lagi mengirimkan informasi dari alam yang lebih tinggi. King Feng mengangguk dan berkata, si Hao mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar memotong jalan surgawi,
itu akan membawa sedikit masalah pada rencananya untuk naik. Namun, dia percaya bahwa pasti ada jalan yang masih bisa dia ambil. Sekarang sudah larut malam. Cahaya bintang tersebar ke bawah. Sekelompok orang berbaring di area berumput. Mereka semua mabuk, dan bahkan si Hao tidak terkecuali. Itu karena dia terlalu bahagia, jadi dia benar-benar melepaskan tubuh dan pikirannya. Hanya di pagi hari ketika Octadic Tracer Chicken berteriak beberapa kali, sekelompok orang yang mabuk bangun satu demi satu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Paman kecil Hao, kami memasak susu binatang untukmu. Sini. Para wanita dan anak-anak tidur relatif lebih awal. Mereka tidak minum sampai pingsan, jadi mereka secara alami bangun lebih awal. Saat ini, sekelompok anak berlari sambil terkikik tanpa henti. Si Hao meraih salah satu dari mereka dan menjentikkan keningnya, menyebabkan anak kecil itu menjerit kesakitan. Paman Hao kecil, lihat, kami benar-benar memasak beberapa. Baunya enak, cepat minum. Setelah itu, bawa kami ke pegunungan. Sudah lama sekali sejak kita pergi ke tanah terlantar yang luas. Seorang anak berteriak. Benar saja, uap mengepul dari panci berisi cairan putih. Aromanya tercium di udara. Anak-anak mengangkatnya, mengekspresikan bakti mereka. Ini jelas merupakan suap bagi si Hao untuk membawa mereka ke pegunungan agar mereka bisa lari kemana-mana dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hehe, Huzi, Snot Baby, Pihou dan yang lainnya semuanya tersenyum saat mereka melihat si Hao, menunggunya untuk bertindak malu. Si Hao juga tertawa, dengan tenang menerima panci dari tangan anak-anak sebelum meminumnya dengan suara gudong-gudong. Akhirnya, dia menyeka noda susu dari sudut bibirnya dan berkata dengan pujian, enak, rasanya tidak buruk. Ini membuat Dazuang, Pihou, King Feng, dan yang lainnya yang menyaksikan tercengang dan sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dasar anak nakal. Si Linhu dan yang lainnya juga tertawa. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Sekelompok anak tercengang. Mereka awalnya ingin mengungkapkan kebaikan, dan meskipun mereka ingin menyuap si Hao, mereka pasti tidak berpikir dia akan meminumnya. Namun, sekarang, dia benar-benar mengosongkan mangkuk itu. Tepat pada saat itu, seorang teman kecil yang baru saja belajar berjalan cemberut dan bergumam, itu tadi sarapan kami, paman kecil Hao meminum semuanya. Di samping, ada dua gadis kecil berharga yang belum berusia 2 tahun. Mereka juga cemberut, sepertinya mereka akan menangis. Paman Hao kecil, kamu mencuri susu binatang kami. Pada saat ini, si Hao tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi percaya diri dan berkulit tebal. Dia segera lari, kembali ke halaman kepala desa. Haha, para penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Si Hao memenuhi semua keinginan anak-anak, membawa mereka ke tanah terlantar yang luas, memungkinkan mereka untuk menjelajah sesuai keinginan mereka. Selama periode waktu ini, burung merah besar, batu pemukul dewa, dan yang lainnya juga kembali. Mereka semua mulai berteriak dengan berisik. Bisa bertemu lagi hidup-hidup benar-benar hal yang membahagiakan. Setiap orang akan minum di tepi danau setiap hari, berbicara hingga larut malam. Mereka semua merasa ceria dan gembira. Selama periode waktu ini, si Hao menjelajahi daerah terlantar yang luas, memasuki daerah primitif yang dalam dan dalam yang tak terhitung jumlahnya. Semua tanda tempat tinggal manusia di tempat-tempat ini telah musnah, dan sudah puluhan ribu tahun sejak ada yang menginjakkan kaki di sini. Selain membawa kembali selusin obat spiritual dan menanamnya di Stony Village, dia juga membawa kembali beberapa binatang keberuntungan dan burung yang menguntungkan. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Octadic Tracer Chicken, mereka masih langka.
Ini adalah Silver Spirit Loches. Kepala desa tua itu heran. Dia pernah melihat catatan tentang makhluk jenis ini sebelumnya. Itu seluruhnya putih keperakan dan membawa wewangian. Itu akan tumbuh hingga 1 kaki di yang terbesar. Ini adalah makhluk yang sangat langka. Nilai obat Silver Spirit Loach sangat luar biasa. Itu bisa memperkuat otot, tulang, dan menyehatkan daging. Ini adalah makhluk spiritual yang sangat berharga. Kali ini, si Hao menangkap beberapa ratus dari mereka dari danau besar di kedalaman gurun yang besar. Mereka semua dilepaskan ke Danau Stony Village. Danau ini juga dilindungi oleh formasi besar desa, jadi sudah lama menjadi danau spiritual. Danau itu awalnya memiliki ikan rumbai naga, yang juga bukan makhluk biasa. Ya, kura-kura tua belang emas. Mereka tidak perlu dibunuh. Jika seseorang terluka parah, hanya sedikit darahnya yang dapat menyembuhkan tubuh. Si Linhu menghela nafas kagum. Si Hao menangkap 8 sekaligus. Dia menempatkan mereka ke dalam danau juga. Ini semua adalah makhluk spiritual tanpa banyak kekuatan ofensif. Jika mereka dibesarkan, maka mereka semua akan menjadi harta karun. Mereka bisa meningkatkan konstitusi penduduk desa. Dalam setengah bulan berikutnya, si Hao terus-menerus memasuki wilayah tak berpenghuni. Dia mencari di seluruh gurun besar, membawa anak-anak, burung merah besar, dan yang lainnya bersamanya. Mereka membawa kembali beberapa benda berharga. Dari Golden Viteret Goose hingga Wood Spirit Cows, semua yang seharusnya ada di sana. Mereka semua adalah tipe yang lembut seperti sekelompok hewan peliharaan. Mereka dibesarkan di dekat desa batu. Itu karena si Hao akan segera pergi. Dia merasa sangat enggan dan ingin melakukan beberapa hal terakhir untuk Stony Village. Si Hao juga menggunakan periode waktu ini untuk pulih. Tulang-tulang yang patah itu bergabung kembali, dan bekas luka di dagingnya menghilang. Seluruh tubuhnya cemerlang dan putih bersih seperti batu giok. Energi darahnya bergolak seperti sungai besar. Hari ini, si Hao sedang duduk di atas puncak gunung tempat kabut menyelimuti. Energi putih masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya seolah-olah dia adalah naga sejati. Itu melingkar di sekitar tubuhnya. Akhirnya, dia melepaskan seberkas energi esensi, membuat seluruh gunung bergetar. Semua pori-pori tubuhnya mengendur dan mengembang, melepaskan cahaya cemerlang. Di saat yang sama, tubuhnya berderak dengan suara pipa. Tubuhnya berkilau seputih salju. Dia berdiri, cahaya ilahi meletus dari pupilnya seolah-olah matahari tersembunyi di dalamnya. Lukanya telah sembuh total. Saat itu, dia hancur dan berkeping-keping. Dagingnya telah hancur, dan luka-lukanya parah. Dia tetap tidak aktif selama setahun penuh dengan tubuhnya diawetkan dalam kondisi yang sama. Bagus, kekuatanku menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Luka-lukanya telah sembuh, jadi sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Paman Hao, bola berbulu membunuh naga banjir yang ganas hari ini. Panjangnya beberapa lusin zang dan bersinar di seluruh. Itu sangat sengit. Di bawah, sekelompok anak datang untuk berbicara dengannya. Paman kecil Hao, ayo cepat kembali. Kakek Chief dan yang lainnya sudah mulai memanggang naga banjir ganas itu di atas api. Anda bisa mencium aroma dari 1 li. Saya belum pernah mencicipi daging naga banjir sebelumnya. Petik 2. Ketika si Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, ayo kembali. Kita juga bisa minum dengan gembira malam ini. Bahkan ada banyak daging naga untuk dimakan. Petik 2. Dia telah menjadi raja dari anak-anak ini. Dia membawa kelompok orang kecil ini kembali ke desa Stone Country, ibu kota. Beberapa raja tua saat ini sedang mendiskusikan bisnis resmi di dalam aula istana. Mereka semua mengerutkan kening. Suasananya agak tegang.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tanah leluhur telah memutuskan hubungan dengan dunia luar, jadi kami tidak dapat bertukar pesan apapun. Aku benar-benar berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Raja Perang menghela nafas. Lebih dari 2 bulan telah berlalu. Tidak ada satupun pesan yang masuk. Tidak ada hal buruk yang terjadi, bukan? Kata Raja Ming. Si Hao sudah meninggal selama lebih dari setahun. Raja-raja tua ini akan selalu memikirkannya, tetapi mereka hanya bisa menghela nafas. Bakat alaminya sangat mencengangkan, kuat sejauh dia bisa bertarung melawan dewa. Namun, dia meninggal secara prematur. Itu terlalu disayangkan. Sayang sekali untuk Yang Mulia, dia memiliki bakat alami yang luar biasa, tapi dia meninggal begitu cepat. Peng Nain menggelengkan kepalanya, lalu memikirkan sesuatu. Benar, tentang hal itu, bagaimana menurut kalian semua? Apalagi itu, ketegasan dan keegoisan semacam itu, jelas merupakan sekte besar itu. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu siapa itu. Raja Perang mencibir. Baru-baru ini, beberapa orang datang ke negara batu dan menghubungi mereka. Mereka menginginkan tungku kosong serta artefak hancur yang ditinggalkan oleh 7 dewa. Mereka rela menukarnya dengan material lain. Orang-orang ini benar-benar pantas untuk dibunuh. Saat itu, merekalah yang membangun altar, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai korban hidup untuk membimbing 7 dewa turun. Mereka benar-benar berani meminta jenazah mereka. Kata Raja Ming dingin. Yang paling mereka inginkan masih fragmen tungku Void, kata War King. Setahun yang lalu, karena tungku inilah 7 dewa bertahan, memungkinkan mereka untuk berhasil turun ke alam ini. Meskipun simbol-simbol di dalamnya telah dihancurkan dan telah hancur berkeping-keping di Western Tomb World, nilai dari pecahan itu masih mencengangkan. Itu karena bahan pembuatannya sangat istimewa. Ada sedikit emas kosong yang tercampur di dalamnya. Ini adalah salah satu material ketuhanan yang paling berharga dan langka. Saat itu, Si Hao tidak tahu terlalu banyak tentang nilainya, tetapi dia membawanya kembali juga, menempatkannya ke dalam perbendaharaan batin negara batu. Pelaporan. Di luar aula istana, seorang penjaga istana datang untuk mengantarkan surat tersegel. Makalah ini memancarkan sedikit cahaya dan mengandung kekuatan simbol yang kuat. Itu masih tentang tungku kosong, ingin menukarnya. Mereka menggunakan metode lunak dan keras, menyarankan bahwa mereka ingin bertukar, tapi juga mengancam kita. Apa yang mereka bicarakan, tungku hampa ini adalah bahan yang tidak menyenangkan yang dapat dengan mudah memicu bencana berdarah jika disimpan dalam waktu lama. Sial, apa mereka mencoba mengintimidasi kita? Raja Perang meledak dengan amarah. Dia memikirkan Si Hao, dan bagaimana dia jatuh. Justru karena beberapa sekte besar yang melakukan pengorbanan darah negeri surgawi, maka semua peristiwa selanjutnya terjadi. Kami tidak menyusahkan mereka, tidak melakukan balas dendam, tetapi beberapa orang tidak bisa duduk diam lebih lama. Kali ini, kami pasti butuh penjelasan. Apa menurutmu negara batuku mudah dipermalukan? Setelah membaca surat itu, Peng Nain berdiri. Tubuhnya mendidih karena niat membunuh. Episode ke-610, dengan judul Kemunculan Kembali Little Stone, langsung ke dalam alurnya. Stone Village, Tanah Kebahagiaan. Si Hao sedang memilih barang-barangnya sendiri. Dia membawa koper interspatial berharga dan beberapa hal lainnya, meninggalkan semua yang lain di desa. Dia menghela nafas dalam hati. Kerugian dari pertempuran terakhir terlalu besar. Dia memilih penghancuran diri. Kedua artefak leluhur desa batu rusak. Ada 2 lubang besar pada kulit binatang itu, dan tulang binatang itu juga retak. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah 2 artefak sihir dewa, namun mereka masih hancur sejauh ini selama pertempuran itu. Selain keduanya,
Negara yang melindungi tombak dewa, pedang magis, dan barang-barang lainnya juga rusak. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas dengan penyesalan. Tanpa diduga, pedang patah yang ditinggalkan oleh kakek hantu masih tidak terluka. Sementara itu, yang membuat Si Hao merasa paling menyesal adalah pakaian perang tubuh emas yang tidak bisa binasa juga rusak. Itu telah dikenakan di tubuhnya, jadi pada saat terakhir, itu pecah menjadi puluhan bagian. Harus dipahami bahwa ini adalah harta karun kuno yang rusak yang bisa membuat mata para dewa menjadi merah. Ada banyak rahasia tentang pakaian pertempuran langka ini. Untungnya, setelah pakaian pertempuran itu pecah, bagian intinya tertinggal sama sekali tanpa cedera. Itu bersinar seperti giok hitam dengan simbol yang berkedip-kedip di sekitarnya. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Semua artefak magis pecah, tetapi bagian inti ini masih utuh. Saya tidak tahu apakah itu masih bisa dipulihkan. Si Hao dengan hati-hati mengumpulkannya. Nak, kamu harus berhati-hati. Kepala suku tua memperingatkan lagi dan lagi. Penduduk desa semua datang untuk melihatnya pergi, menonton saat dia naik altar desa bersama King Feng. Banyak orang berlinang air mata saat mereka melambaikan tangan tanpa suara. Kakek kepala, paman, kalian semua harus menjaga dirimu sendiri, kata Si Hao. Matanya sudah agak kabur. Setelah berpisah di sini, mungkin butuh beberapa dekade atau lebih dari 1 abad sebelum mereka bertemu lagi, bahkan mungkin tidak pernah bertemu lagi. Itu karena setelah pergi sekarang dan menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia mungkin tidak kembali ke desa batu dan langsung menuju alam yang lebih tinggi. Di altar, cahaya menyala. Dia melangkah ke lorong bersama King Feng, sehingga menghilang dari tempat ini. Negara batu, di dalam istana kekaisaran. Orang-orang ini benar-benar membangkitkan amarah saya. Mereka menggunakan orang yang hidup sebagai korban, memicu pembantaian besar-besaran yang menyebabkan kematian kaisar negara batu saya, namun mereka masih berani meminta tungku kosong. Raja perang melonjak dengan niat membunuh. Hari itu, mereka menerima surat lain yang berisi pesan yang sama. Namun, nadanya tampak sedikit lebih mengancam. Tertulis dengan sangat jelas bahwa benda-benda yang ditinggalkan oleh ketujuh dewa itu semuanya tidak menyenangkan. Jika mereka terus mempertahankannya seperti ini, pasti akan ada tragedi mengerikan yang akan terjadi, yang mungkin menyebabkan kematian suatu negara. Sayang sekali komunikasi terputus dengan Stone Village. Jika tidak, jika kita meminta keduanya untuk keluar, mereka semua pasti akan dibunuh, kata Raja Ming. Dia secara alami berbicara tentang Hairy Ball dan Little Red. Lebih dari setahun yang lalu, kedua makhluk yang menyalakan api ilahi mereka datang ke sini sebelumnya untuk mengunjungi Si Hao yang sekarat. Namun, ini diperlakukan sebagai rahasia, jadi berita tentang ini tidak bocor. Saat itu, kedua dewa tersebut mengalami luka parah dan kehilangan sebagian tubuh mereka. Mereka memperhitungkan bahwa luka mereka seharusnya sudah sembuh sekarang. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Setelah melukai Kaisar Batu, mereka masih menuntut senjata pembunuh itu. Apa mereka pikir tidak ada orang di negara batuku? Raja Peng berteriak dengan dingin. Surat-surat ini datang satu demi satu selama beberapa hari terakhir ini, mengisinya dengan kejengkelan dan kemarahan. Mereka telah membuat persiapan selama beberapa hari terakhir ini, dan jika diperlukan, mereka akan mengambil tindakan. Namun, mereka juga bertindak hati-hati. Karena mereka sudah berspekulasi bahwa beberapa sekte besar menekan mereka, mereka pasti tidak bisa santai. Seseorang harus memahami bahwa para ahli tertinggi sekte besar itu bertambah. Jika mereka membawa beberapa artefak sihir ilahi yang kuat, itu akan menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Api menyala di dalam diriku. Aku benar-benar ingin langsung membantai sekte-sekte besar itu,
merobohkan gerbang mereka dan memusnahkan mereka. Kata Raja Perang, kematian yang mulia benar-benar disayangkan, dia memiliki bakat bawaan yang menakjubkan. Kematiannya terlalu dini. Ketika Si Hao disebutkan, semua orang terdiam, merasa tidak nyaman. Si Hao sangat mencengangkan, membuat namanya dikenal saat masih sangat muda dan menyapu semua musuhnya, tetapi dia menemui akhir yang tragis. Nasibnya benar-benar penuh kesusahan dan kesialan. Setiap kali orang lain mengingatnya, mereka akan selalu menghela nafas. Qin Hao sekarang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, jadi dia pasti bersinar cemerlang sekarang di alam yang lebih tinggi. Berita bahkan datang beberapa bulan yang lalu bahwa dia mengalahkan 5 jenius surgawi berturut-turut. Petik 2. Kaisar Batu akan naik, juga akan mengguncang wilayah dengan namanya. Mereka tidak dapat melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Segala sesuatunya sudah mencapai keadaan ini, jadi apalagi yang bisa dikatakan. Batu kecil itu telah mati lebih dari setahun yang lalu. Semuanya sudah menjadi sejarah. Sementara itu, pemuda lainnya bisa mendapatkan tulang Si Hao dan bangkit di alam yang lebih tinggi. Itu adalah kesempatan alaminya, dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Betapa disayangkan, kekuatan kita masih sedikit kurang, atau kita akan melampiaskan sedikit kebencian pada Yang Mulia, menghapus fondasi dan warisan sekte besar itu. Kesempatan akan datang. Hanya, istana abadi itu tidak memiliki warisan di alam bawah, jadi kita tidak bisa menangani mereka. Sangat disayangkan. Beberapa raja tua membicarakan hal ini di antara mereka sendiri. Ketika Si Hao dibesarkan, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit emosional. Tepat pada saat itu, altar leluhur di istana kekaisaran bersinar. Itu sangat brilian, membentuk sebuah lorong. Seseorang akan keluar. Itu segera mengejutkan para penjaga kekaisaran yang melindungi tempat ini. Melaporkan, seseorang telah muncul di altar leluhur. Seorang penjaga kekaisaran melaporkan. Apa? Beberapa raja tua berdiri. Mereka kemudian dengan cepat bergegas ke altar. Mereka merasa bahwa orang-orang dari desa Batu datang. Benar saja, mereka melihat King Feng turun dari altar. Yang Mulia, apa yang terjadi? Mengapa Anda pergi selama lebih dari 2 bulan begitu tiba-tiba dan memutuskan desa Batu dari dunia luar? Raja Ming bertanya. Dia jelas mengacu pada King Feng ketika dia berkata, Yang Mulia, karena dia telah menggantikan posisi itu. King Feng memiliki senyuman di wajahnya tanpa sedikit pun kesombongan dan sebaliknya menyapa raja-raja tua ini dengan hormat, memperlakukan mereka seperti kakek leluhur. Beberapa hal yang tidak biasa terjadi di Stony Village. Benda apa itu? Hati orang-orang ini melonjak. Sementara itu, mereka memperhatikan bahwa lorong belum ditutup. Ada sosok lain di dalam yang perlahan keluar dan melangkah ke altar leluhur. Ah, penjaga istana terdekat langsung tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng dan lainnya melihat sosok ini, ledakan terjadi di pikiran mereka. Mereka merasakan aliran panas menyerang mata mereka, dan semua darah di tubuh mereka segera melonjak. Yang Mulia, suara mereka gemetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka menatap anak muda di altar dengan mata terbuka lebar, merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka terbakar. Mereka semua gemetar. Setelah berpisah selama lebih dari setahun, sosok yang akrab itu muncul kembali. Itu seperti mimpi. Semua orang gemetar hebat, merasa mulut dan lidah mereka kering. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Yang Mulia, apakah ini benar-benar Anda? Lupakan para penjaga kekaisaran, bahkan raja-raja tua ini merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka semua sangat terkejut. Selama setahun terakhir ini, selain King Feng, Qin Yining dan beberapa individu lainnya, hanya Yue Chan yang muncul.
Sekarang, mereka secara tak terduga bertemu Si Hao. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kaisar Batu, kamu masih hidup. Anda telah muncul kembali. Seorang penjaga istana tidak bisa membantu tetapi berteriak. Yang mulia. Beberapa raja tua bergegas maju. Mereka sekarang menegaskan bahwa ini bukanlah ilusi. Aura itu terlalu familiar, tidak mungkin mereka salah mengira. Si Hao telah kembali. Ini aku telah membuat kalian semua khawatir. Si Hao turun. Ketika dia melihat raja-raja tua ini, dia juga merasa emosional. Inilah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ketika dia terluka parah dan akan mati, orang-orang ini melakukan semua yang mereka bisa, menggunakan semua sumber daya negara batu, bahkan meminta seluruh dunia cara untuk menyelamatkannya. Demi dia, raja-raja tua ini telah membayar mahal. Kantong obat pil bisa ditumpuk seolah-olah itu makanan. Mereka pasti tidak mendapatkannya tanpa harga. Mereka jelas ditukar. Terlepas dari ini, bahkan ada obat suci yang bahkan lebih tidak didapat begitu saja. Mereka pasti menukarnya dengan beberapa harta besar dari dalam perbendaharaan negara. Yang mulia, benar-benar masih hidup. Semua orang berteriak dengan keras. Beberapa pengawal istana yang lebih muda bahkan melompat. Mereka terlalu bersemangat dan terharu. Haha, Raja Perang tertawa keras, air matanya hampir mengalir. Ini benar-benar tidak terduga. Pikirannya naik dan turun drastis. Dia benar-benar membenci 7 dewa dan merasa marah terhadap warisan besar alam yang lebih tinggi. Dia benar-benar ingin membalas dendam untuk Si Hao, tetapi dewa sejati berada di alam yang lebih tinggi, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selama setahun terakhir ini, dia selalu merasakan gelombang api menyala di dalam dirinya. Dia merasa kematian Si Hao terlalu disesalkan dan menyedihkan. Dia sering menggunakan alkohol untuk meredam kebenciannya. Namun, hari ini, dia benar-benar bisa melihat Si Hao lagi, melihatnya berjalan keluar dari altar dalam keadaan hampir sempurna. Bagaimana ini tidak membuatnya gemetar karena kegembiraan? Ini adalah keajaiban. Raja Ming juga mulai gemetar. Dia bergegas, memeriksa Si Hao dengan hati-hati, takut ini mungkin ilusi. Yang mulia memang luar biasa, haha, kali ini, langit akhirnya membuka mata mereka. Dunia ini tidak akan lagi kesepian. Peng Nain tertawa terbahak-bahak. Matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Dia sangat tergerak. Haha. Tawa riang bergema di udara, mengguncang aula istana. Raja-raja tua tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka merasa begitu gembira. Mereka kembali ke istana surgawi pusat dan mendengarkan Si Hao menceritakan perjalanannya kembali dari kematian. Para ahli tertinggi yang agung semuanya mendesah dengan kesedihan. Mereka kemudian mengatur agar orang-orang menyiapkan pesta. Mereka harus minum sampai mereka mati mabuk dan merayakan dengan benar. Mereka terlalu bahagia. Di dalam istana kekaisaran, suara tawa terus terdengar. Raja-raja tua telah tertekan terlalu lama. Jenis hasil yang luar biasa ini hampir membuat mereka mengaum ke langit. Saat ini, hanya anggur berkualitas yang bisa menutup mulut mereka. Sungguh sangat bahagia. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti hari ini. Itu terlalu hebat, Yang Mulia telah bangkit dari kematian. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan sekte besar itu setelah mempelajari ini, haha. Jika berita keluar, saya pikir seluruh dunia akan terkejut dan merasa ini terlalu tak terbayangkan. Saya takut tidak ada yang akan mempercayai kami. Mereka semua akan mengira ini adalah informasi palsu, hahaha. Mereka mendorong cangkir dan bertukar gelas. Semuanya minum tanpa henti. Apa ini? Si Hao melihat surat di atas meja dan mengungkapkan ekspresi kecurigaan. Setelah membacanya, senyum muram dengan cepat muncul di wajahnya.
Dia secara alami dapat menebak bahwa itu adalah sekte besar yang membuat tuntutan ini, meminta senjata rusak 7 dewa. Dia tidak pernah berharap tungku Void menjadi begitu penting. Emas kosong adalah bahan yang sangat langka, bahkan dengan sepotong kecil pun sulit ditemukan bahkan setelah ratusan ribu tahun. Ada sedikit di dalam tungku ini, yang telah menarik kecemburuan mereka, jelas Raja Ming. Bagus bagus bagus. Si Hao terus-menerus berkata baik 3 kali. Dia tidak membuat masalah untuk sekte besar ini, tetapi pihak lain sebenarnya akan mengetuk pintu mereka terlebih dahulu. Itu segera menyalakan api di dalam hatinya. Mereka berkolusi dengan alam yang lebih tinggi, merugikan yang mulia, dan bahkan berani melakukan ini. Kali ini, kami pasti akan membuat mereka membayar harganya, kata Raja Perang. Si Hao telah kembali, sangat meningkatkan semangat mereka. Apa yang mereka takuti sekarang? Beri mereka balasan. Katakan kepada sekte-sekte besar itu bahwa semua sekte mereka yang melindungi harta, semua artefak magis ilahi itu adalah benda-benda yang tidak menyenangkan, bahwa mereka akan membawa bencana berdarah jika mereka menyimpannya di sekte mereka untuk waktu yang lama, jadi mereka harus bergegas dan membawa semuanya ke negara batu. Kata si Hao. Raja-raja tua itu menatap kosong sejenak, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ini melawan dengan kekerasan yang sama. Jika mereka mengembalikan pesan ini, semua kata itu akan dibalas. Tambahkan poin lain, batasi batas waktu menjadi 2 hari. Jika tidak, saya secara pribadi akan mengunjungi mereka untuk menerima mereka. Si Hao berkata dengan sombong. Tatapannya sangat mengintimidasi. Baik, raja-raja tua bukanlah satu-satunya yang bersemangat, ini juga berlaku untuk para penjaga kekaisaran muda. Mereka semua sangat tersentuh. Kaisar Batu telah kembali, dan seperti yang diharapkan, dia kuat dan tak tertandingi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.